Video ini akan membahas mengenai cara trading di Inodax agar profit, dimulai dari bagaimana cara pengisian saldo atau mendepositkan dana di dalam Inodax, lalu cara membeli dan menjual koin atau trading di Inodax, sampai dengan bagaimana cara withdraw dari Inodax ke bank yang ada di Indonesia. Sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan situs mining Bitcoin, aplikasi dan games penghasil uang gratis, silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Halo sahabat YouTube semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam lindungannya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara trading di Inodax agar profit, untuk melakukan order pembelian maupun penjualan koin di dalam Inodax, cara pengisian saldonya atau depositkan dana di Inodax, dan juga nanti saya akan bahas mengenai bagaimana mewithdraw dana yang ada di Inodax atau hasil trading kalian ke bank yang ada di Indonesia. Nah, untuk kalian yang belum mengetahui resiko yang kalian dapatkan nanti jika kalian mengikuti trading di Inodax, pastikan dulu bahwa kalian siap menerima risiko tersebut, karena di dalam trading tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bisa saja kalian akan mendapatkan keuntungan yang besar, di saat yang sama kalian juga bisa mendapatkan kerugian yang sangat besar. Jadi pastikan kalian memahami resiko tersebut ya. Baik untuk kalian yang baru terdaftar di dalam Inodax dan sudah siap untuk melakukan trading, juga untuk kalian yang sudah terbiasa melakukan trading di dalam Inodax ini, pastikan menonton video kali ini sampai habis ya. Siapa tahu kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video kali ini. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel Uang Gratis Online dan juga nyalakan tombol notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Oke, yang belum terdaftar di dalam Inodax dan ingin mencoba untuk melakukan trading di dalam Inodax, silakan cek link pendaftaran yang ada di description. Baik, pembahasan pertama kita bahas mengenai bagaimana cara melakukan deposit atau pengisian saldo di dalam akun Inodax kalian. Oke, langsung saja saya masuk ke dalam akun Inodax saya. Di sini saya menggunakan aplikasi Inodax yang bisa di-download di Play Store, atau untuk kalian yang pengguna iPhone, saya juga di-download dari App Store kalian. Tapi mungkin saja untuk pengguna iPhone mungkin tampilannya akan sedikit berbeda. Tidak masalah ya, secara garis besar pastinya akan sama. Oke, untuk melakukan deposit kita masuk ke halaman funds yang ada di bawah sini. Oke, di halaman funds akan muncul your account balance. Nah, kolom ini merupakan saldo rupiah kalian jika kalian melakukan deposit di dalam Inodax. Di sini jumlahnya akan bertambah ya. Nah, saldo rupiah yang nantinya kalian isi atau kalian depositkan di dalam Inodax inilah yang kalian gunakan untuk melakukan trading di dalam Inodax. Oke, jika kalian belum mengisi saldo, cara pengisiannya itu ada banyak pilihan ya. Yang pertama, kalian masuk dulu ke wallet IDR ini. Oke, selanjutnya kalian melakukan deposit. Di sini kalian isi dulu jumlah yang ingin kalian depositkan ya. Nah, di sini saya akan coba melakukan deposit sebesar 5 juta rupiah. Ini hanya contoh saja ya. Kalian bebas untuk melakukan deposit berapapun yang kalian inginkan. Ini minimum kalau tidak salah sekitar 50.000 ya untuk depositnya. Selanjutnya kalian pilih di dalam deposit using ini, di dalam kolom yang nomor 2. Nah, di sini akan muncul halaman bank transfer, cash atau melalui counter, electronic money, OVO, GoPay, ShopeePay, retail melalui Alfamart juga bisa, atau melalui voucher. Di sini yang biasa saya lakukan itu dari transfer bank dan juga dari Alfamart ya, yang pernah saya lakukan. Nah, yang pertama kita coba dulu dari bank transfer ya. Selanjutnya kita tekan tombol next. Nah, di sini ada pilihan beberapa bank yang bisa kalian pilih untuk melakukan transfer virtual. Jadi di sini jika kalian menggunakan bank di luar yang ada di list ini, kalian akan dikenakan fee ya sekitar 6.500 kalau tidak salah. Jadi kalau banknya sama itu tidak dikenakan fee. Nah, di sini ada keterangan minimal deposit yang kalian bisa masukkan di sini adalah Rp10.000 ya ternyata untuk transfer bank, dan maksimumnya 2 miliar ya. Nah, di sini saya akan pilih melalui bank transfer dari BNI ya. Nah, untuk kalian bebas memilih bank yang kalian inginkan ya. Berikutnya tekan tombol next ini. Oke, setelah muncul, kalian tekan detail transaction.
Nah, pada saat kalian melakukan transfer melalui ATM, misalkan di Bank BNI seperti yang saya lakukan ini, nanti account name yang muncul di dalam ATM tersebut akan muncul tulisan seperti ini ya, Indodax, lalu diikuti dengan nama kalian. Nah, sebelum kalian menekan tombol finish ini, saya sarankan untuk mengcopy halaman ini atau men-screenshot halamannya, sehingga pada saat di ATM kalian masih bisa melihat virtual account yang ini, sehingga kalian dapat melakukan transfer ya. Ini saya screenshot dulu. Oke, di sini saya sudah screenshot. Lalu kita bisa tekan finish ya. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal datang ke ATM atau bisa melakukan transfer dari mobile banking kalian jika kalian menggunakan mobile banking. Jangan lupa jika kalian menggunakan transfer bank dari ATM, struknya itu jangan sampai hilang ya. Saat kalian sudah melakukan transfer, itu langsung difoto dan disimpan di handphone kalian. Siapa tahu nanti dibutuhkan ya ketika transfer atau depositnya mengalami masalah, kalian bisa melakukan komplain ke support dari Indodax-nya. Jadi pastikan kalian tidak membuang struk yang kalian dapatkan di ATM saat melakukan transfer, maupun ketika kalian melakukan dari mobile banking, itu ada transaksi suksesnya, itu jangan dihapus ya, atau jangan sampai hilang. Pastikan kalian melakukan screenshot pada halaman sukses dari transfer mobile bankingnya. Oke, selanjutnya kita transfer dulu untuk dananya sehingga kita bisa melihat account balance yang ada di saldo rupiah kita bertambah atau tidaknya. Oke, saat ini saya sudah berada di ATM. Kita coba dulu untuk melakukan transfer ya melalui ATM BNI seperti yang saya pilih tadi. Selanjutnya kita masuk ke menu lain. Lalu pilih menu transfer. Transfer dari rekening tabungan. Nah, yang ini kita pilih dari virtual account billing ya. Oke, selanjutnya kita masukkan nomor rekeningnya. Oke, di sini sudah saya masukkan nomor rekeningnya, tekan jika benar. Oke, selanjutnya akan ada informasi seperti ini, Indodax, lalu diikuti dengan nama kalian ya. Nah, selanjutnya kita isikan jumlah yang kita ingin transferkan atau ingin kita depositkan di Indodax sesuai dengan yang sudah kita buat tadi di halaman Indodax ya. Tadi saya bikin 5 juta, jadi saat ini saya bikin 5 juta. Lalu tekan lanjutkan. Ya, transaksinya telah selesai. Jadi sekarang tinggal kita ambil struknya saja. Nah, ini struknya jangan sampai hilang ya, kita foto langsung supaya aman ketika nanti ada masalah, misalkan saldonya tidak masuk. Oke, setelah mentransfer kurang lebih 1 menit ini langsung masuk ya ke dalam halaman Indodax. Kita cek dulu ke halaman history. Bisa lihat di sini deposit sebesar 5 juta rupiah pada tanggal 21 Februari jam 16.20. Nah, jadi saya melakukan transfer tadi melalui ATM itu setelah sukses dan struknya keluar, itu saldonya langsung masuk ya ke Indodax saya. Jadi masuknya kurang dari 1 menit itu sudah masuk. Oke, selanjutnya barulah kita bisa melakukan trading atau melakukan jual beli koin yang ada di dalam Indodax dengan saldo rupiah yang kita miliki saat ini ya. Nah, berhubung di sini saya akan mencoba dengan modal kecil, di sini saya akan bekukan dulu beberapa saldo rupiah saya agar menjadi saldo rupiah yang nominalnya lebih kecil. A few moments later. Oke, saat ini saldo rupiah saya sudah 200.000 karena sisanya yang tadi sebesar 4.800.000 itu saya bekukan. Pastinya untuk kalian yang sudah menonton video saya yang sebelumnya sudah paham maksudnya bagaimana saldo itu bisa beku. Nah, saat ini yang bisa kita tradingkan adalah saldo rupiah yang kita miliki ini. Jadi jika saldo rupiah kalian 0, kalian tidak akan bisa trading ya tentunya. Jadi kemarin itu beberapa ada yang bertanya di Telegram saya bahwa mereka memiliki saldo tapi tidak bisa melakukan trading. Nah, setelah saya cek ternyata saldo rupiahnya 0, namun dia memiliki value aset beberapa ratus ribuan dan dikiranya aset value yang ia miliki itu bisa digunakan untuk trading. Padahal aset yang dimiliki sedang beku ya. Jadi di saldo rupiahnya masih terlihat 0. Makanya saya katakan masih ada beberapa orang itu yang belum paham membedakan antara saldo rupiah dan nilai aset yang ia miliki.
Jadi dikira nilai aset yang dimiliki itu masih bisa melakukan trading, padahal dia sudah melakukan trading namun belum terbeli maupun terjual karena asetnya masih beku ya. Baik, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara trading di Indodax agar profit dengan modal kecil. Saat ini saya mencoba menggunakan modal 200.000 saja ya untuk melakukan trading. Lalu bagaimana teknisnya dalam membeli maupun menjual koin yang ingin kita tradingkan. Nah, pastinya kalian juga sudah pernah menonton video saya yang sebelumnya bagaimana cara memilih koin yang layak untuk kita tradingkan. Ya, salah satunya adalah koin yang memiliki tingkat kapitalisasi pasar yang tinggi, yaitu di atas 20 triliun atau 25 triliun. Itu menurut saya ya. Jadi koin di atas 25 triliun itu menurut saya adalah koin yang layak untuk kita tradingkan. Nah, dari halaman funds ini, kita masuk dulu ke halaman market yang ada di pojok kiri bawah. Di halaman market kita bisa memilih koin dulu. Koin apa yang mungkin kalian incar atau kalian inginkan untuk ditradingkan. Tentunya untuk kalian yang sudah menonton video saya sebelumnya, sudah memahami atau sudah tahu bagaimana cara memilih koin yang layak untuk kita tradingkan. Kebetulan di sini di halaman market saya sudah memfavoritkan beberapa koin pilihan saya sendiri yang menurut saya bagus dan layak untuk ditradingkan. Dari yang paling atas ini saya tempatkan di mata uang Chainlink atau Link IDR. Link ini merupakan koin andalan saya, di mana pada pair ini saya sudah paling banyak mendapatkan profit selama saya trading di Indodax. Sehingga pola yang saya temukan di dalam Link ini adalah biasanya dia akan 3 hari mengalami kenaikan, lalu 3 hari berikutnya mengalami penurunan. Sehingga pada saat momen turunnya, kita bisa melakukan pembelian. Nah, saat ini kebetulan mata uang Link ini sedang di hari keempat ya. Hari ketiga naiknya sudah berakhir, sekarang memasuki hari keempat dan ini sudah mengalami penurunan sebesar 2,64%. Namun di sini di dalam mata uang Link kebetulan saya sudah melakukan trading atau melakukan pembelian. Jadi saya tidak akan memilih koin Link untuk ditradingkan sebagai referensi atau contoh saja dalam video ini. Jadi saya akan memilih koin yang lain ya. Nah, kebetulan di sini Ethereum IDR sedang mengalami penurunan sebesar 3,64%. Jadi ini juga merupakan salah satu koin terbaik, yaitu menempati urutan kedua setelah Bitcoin. Dilihat dari tingkat kapitalisasi pasarnya. Namun seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, untuk trading modal kecil di Indodax sebaiknya jangan memilih koin atau pair yang nilainya sudah puluhan juta ya, apalagi mencapai ratusan juta rupiah. Jadi sebaiknya pilih saja koin-koin yang masih relatif murah. Salah saja ini di koin ADA atau Cardano. Harganya masih 16.314. Jadi Cardano ini masih 5 digit, harganya masih murah. Namun memiliki tingkat kapitalisasi pasar yang tinggi. Sayangnya harga koin ini saat ini masih tinggi ya, masih di plus 6,77%. Jadi saya akan tetap memilih Ethereum dan ini hanya sebagai contoh saja. Jadi untuk membeli koin ini, koin Ethereum atau membeli sebuah koin di dalam market Indodax, kita masuk dulu ke dalam pair ini. Ini adalah harga saat ini dari koin tersebut. Dan ini merupakan harga tertinggi dari koin Ethereum yang pernah dicapai, yaitu 29.489.000. Dan ini adalah harga terendah yang pernah dicapai, yaitu 27.650. Nah, untuk melakukan order pembelian atau melakukan pembelian mata uang Ethereum atau koin-koin yang kalian pilih, di sini sangat mudah. Kalian tinggal tekan tombol buy yang ada di bawah. Oke, setelah masuk ke dalam tombol buy, kalian akan melihat tampilan seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang tata cara atau teknis dalam pembelian maupun penjualan dari sebuah koin. Di sini juga kalian akan melihat harga saat ini ya dari koin yang kalian pilih. Kebetulan di sini Ethereum harganya 28.379 dan tadi kita lihat sudah minus 3% ya. Nah, teknisnya untuk melakukan order pembelian, yang pertama kita cek dulu di sini biasanya defaultnya sudah limit order ya. Di sini ada 3 pilihan. Limit order, instant order dan stop order. Limit order ini kita pilih untuk menentukan di harga berapa kita ingin membeli koin yang kalian pilih. Jadi di sini secara defaultnya pada aplikasi Indodax itu sudah langsung pada pilihan limit order ya untuk pembelian maupun penjualannya.
Nah, jadi dengan menggunakan limit order ini, kalian bisa menentukan untuk pembelian koin yang kalian inginkan. Itu bisa ditentukan di harga berapapun yang kalian inginkan. Nah, di dalam kolom yang di atas ini, kalian bisa menuliskan harga koin yang kalian inginkan. Ini saya hapus dulu, misalkan saya ingin membeli Ethereum itu di harga 28.350.000. Jadi ketika harga ini turun dan menyentuh harga yang saya inginkan, jadi ada orang yang melakukan order penjualan di harga yang saya inginkan, itu akan otomatis terbeli ya. Dan selanjutnya di kolom di bawahnya, kalian tentukan berapa jumlah yang kalian ingin beli. Nah, ini sangat penting untuk menentukan jumlah pembelian kalian. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video part pertama di video sebelumnya, itu mengenai money management ya. Jadi pastikan kalian mengetahui bagaimana teknis dalam menjalankan money management untuk melakukan order pembelian. Untuk kalian yang belum mengetahui apa itu money management, silakan cek di video sebelumnya atau link yang ada di atas ini. Jadi untuk modal yang saya miliki tadi sebesar Rp200.000, ini tidak langsung saya beli sebesar Rp200.000. Jadi saya habiskan modalnya, bukan begitu konsepnya ya. Di sini kita belinya secara bertahap dulu. Jangan langsung menggunakan modal kalian seluruhnya. Kalian bisa menggunakan modal kalian di sini untuk pembelian kalian yang pertama itu mungkin sekitar 5% sampai 10%. Oke, saya pakai saja sekitar 10% ya. Jadi modal saya 200.000. Untuk pembelian pertama saya akan gunakan 10% yaitu 20.000. Oke, jadi di sini di mata uang Ethereum dengan menggunakan limit order, saya akan menentukan order pembelian saya di koin Ethereum ini ketika harga Ethereum nanti akan menyentuh harga 28.350.000 dan saya akan membeli sejumlah Rp20.000 ya. Saya menggunakan 10% dari total modal yang saya miliki. Jadi ketika ada orang yang ingin melakukan penjualan Ethereum-nya di harga yang saya inginkan, ini akan otomatis terbeli ya. Nah, begitulah cara kerja dari metode limit order ini. Nah, sedikit lagi ini akan menyentuh, jadi saya tekan saja tombol buy sekarang juga. Nah, selanjutnya akan muncul konfirmasi. Kalian tekan saja tombol buy ini yang hijau. Oke, di sini order pembeliannya sudah berhasil ya. Nah, bisa lihat di sini di halaman open order. Jadi halaman open ordernya ada di sini. Ada di pojok kanan ini. Kalian bisa mengecek orderan yang kalian lakukan. Nah, karena koin yang saya order ini belum ada orang yang ingin menjual koinnya di harga yang saya inginkan. Jadi ini masih berada pada pending order ya. Makanya ini disebut masih di saldo beku. Lalu berikutnya kita lakukan lagi open order atau order pembelian lagi yang kedua. Jadi walaupun order yang pertama tadi belum tereksekusi atau belum terbeli, kita langsung bisa menentukan pembelian yang kedua ya. Harapannya ketika kita melakukan open posisi atau order pembelian ini di beberapa posisi angka, ketika Ethereum atau koin yang kalian beli itu mengalami penurunan secara terus-menerus, dan ketika ternyata ada order penjualan atau orang lain yang melakukan penjualan di angka yang sudah kalian tentukan, ini akan otomatis terbeli ya. Nah, yang berikutnya saya akan tentukan pembelian saya di harga 28.100.000 ya. Dan di harga ini saya akan membeli sebanyak Rp40.000. Nah, yang pertama tadi saya membeli 20.000. Jadi di sini saya melipat gandakan orderan saya yang pertama tadi sebesar 20.000. Yang kedua, karena ini yang kedua, saya lipat gandakan menjadi 40.000 ya. Saya membelinya di angka 28.100.000. Oke, langsung saja saya akan tekan tombol buy. Nah, dan berikutnya ini saya akan melakukan open order lagi yang ketiga ya jadinya. Ini videonya saya percepat dulu supaya tidak terlalu lama. Nah, di sini saya sudah melakukan 4 kali open posisi buy. Di mana di awal itu saya melakukan open posisi yang pertama di angka 20.000, lalu sampai yang terakhir yang keempat itu di angka Rp60.000. Kita melipat gandakan ya, dari 80.000 itu harusnya di sini saya belinya 160.000. Namun karena keterbatasan modal,
Jadi tidak masalah ya, saya beli saja di sisa modal yang terakhir saya gunakan 100% semua. Jika harganya turun mencapai 28.400.000, ini akan otomatis terbeli semua ya. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan harga koin dari Ethereum ini turun lagi sehingga semua orderan saya terbeli. Nah, jika kita balik lagi ke halaman funds, di sini saldo rupiah saya terlihat sudah kosong ya, sudah habis. Jadi karena sudah saya pergunakan untuk melakukan open posisi atau melakukan order pembelian sebanyak 4 kali yang tadi. Jadi ketika saldo kita 0, tentu saja kita tidak bisa lagi membeli koin yang kita inginkan. Jadi kita harus menunggu ketika order yang kita lakukan tadi semuanya sudah terbeli, lalu kita melakukan order penjualan berikutnya. Ketika order penjualan tersebut berhasil, maka saldo rupiah kalian akan kembali terisi dan hasil dari penjualannya akan masuk lagi ke saldo rupiah kalian. Nah, setelah itu barulah kalian bisa melakukan order pembelian yang baru pada koin yang kalian inginkan. Oke, sambil menunggu order yang tadi kita buat itu terbeli, kita balik lagi ke halaman market. Nah, di halaman market dari koin Ethereum ini, tadi kita melakukan order pembelian dengan menggunakan metode limit order ya. Jadi dengan menggunakan limit order ini kita dapat menentukan pembelian sebuah koin itu di harga berapapun yang kita inginkan. Seperti yang sudah saya lakukan pada open posisi buy sebanyak 4 kali yang tadi, saya menentukan sendiri pembelian yang saya lakukan di harga yang saya inginkan. Nah, berikutnya kita cek lagi metode yang ada di dalam koin Ethereum ini. Di sini juga terdapat instant order ya. Jika kita pilih instant order, nah dengan menggunakan instant order ini kita akan dikenakan fee sebesar 0,3% dari total modal yang kita gunakan. Jadi ketika kalian sudah meyakini untuk melakukan pembelian sebuah mata uang di harga saat ini, kalian bisa menggunakan instant order ini. Sebagai contoh, saat ini harganya 28.327.000 ya. Jadi di harga saat ini kalian ingin beli gitu misalnya, kalian tinggal tentukan saja berapa jumlah yang ingin kalian beli. Sebagai contoh, kalian ingin membelinya sebesar Rp20.000. Selanjutnya kalian tinggal menekan tombol buy saja. Nah, setelah kalian menekan tombol buy, ini akan langsung terbeli tanpa harus menunggu ya. Jadi di sini dengan menggunakan instant order kalian akan langsung mendapatkan barangnya atau mendapatkan koin yang kalian inginkan dengan dikenakan fee sebesar 0,3% dari total modal yang kalian keluarkan. Jadi ini fee-nya sebesar 20.000 kali 0,3% ya. Jadi nggak terlalu tinggi. Kecuali kalian membelinya dalam jumlah besar, mungkin fee ini akan lumayan ya besar nilainya. Namun tetap saja saya sarankan kalian membeli koinnya tetap menggunakan limit order yang tadi dengan menggunakan ini limit order, dan dengan menggunakan limit order ini kalian bebas menentukan di harga berapa kalian ingin membeli koin yang kalian incar. Nah, untuk yang terakhir di sini ada stop order. Nah, stop order ini tidak semua koin memiliki stop order. Yang saya tahu itu hanya Bitcoin dan Ethereum ini. Mungkin ada lagi koin yang lain, saya kurang tahu. Nah, untuk kalian yang tahu koin-koin apa saja yang memiliki stop order, silakan berikan komentar kalian, tuliskan di kolom komentar. Nah, dengan kalian menggunakan metode stop order ini, order kalian akan tereksekusi secara instan ya. Jadi mirip seperti limit order, namun dieksekusinya secara instan. Jadi ketika kalian menentukan stop order, kalian tuliskan di sini di angka berapa yang ingin kalian tentukan untuk membeli harga koin yang kalian inginkan. Contohnya, di sini kalian menentukan pembelian koin Ethereum itu di harga 20 juta misalnya. Nah, ketika harga saat ini turun menyentuh harga yang kalian inginkan ini, otomatis order yang kalian lakukan ini akan langsung terbeli ya. Beda halnya dengan limit order yang tadi. Order yang kalian lakukan ini akan otomatis terbeli secara instan. Jadi akan dikenakan fee sebesar 0,3% ketika menyentuh harga ini. Beda halnya dengan limit order yang kita lakukan tadi. Kita melakukan limit order di harga 20 juta misalnya. Jadi jika ada orang lain yang menjual Ethereum-nya di harga yang kita inginkan, yaitu di angka 20 juta ini, barulah order ini akan tereksekusi sebesar 20 juta. Nah, jadi kenapa terkadang
banyak yang bertanya ke saya setiap mereka melakukan limit order. Pada metode limit order ini, banyak yang menanyakan, Bang, ini kenapa order saya di limit order ini masih pending ya dan tidak terbeli atau tidak terjual. Ya itu tadi, karena order kalian itu masih dalam antrean ya. Jadi ketika ada orang yang ingin menjual koinnya di harga yang kalian inginkan, barulah itu akan otomatis terbeli. Begitu juga dengan sebaliknya, jika kalian menjual, kalian harus menunggu dulu ada orang yang membeli koin yang kalian jual itu di harga yang kalian inginkan, barulah otomatis akan tereksekusi sesuai dengan harga yang kalian inginkan. Jadi begitulah perbedaan antara metode yang kalian gunakan di limit order dan juga stop order ya. Oke, kita balik lagi ke halaman funds untuk mengecek apakah order pembelian kita yang tadi saya lakukan itu di koin ETH apakah sudah terbeli. Kita ceknya melalui halaman funds ya. Lalu selanjutnya kalian tekan value asset ini sampai membentuk tanda panah itu ke arah turun ya. Nah, di sini terlihat bahwa saya sudah memiliki Ethereum. Jadi saya sudah berhasil membeli Ethereum dan saat ini aset saya di Ethereum sebesar 20.126. Artinya harga Ethereum sudah melebihi dari harga pembelian saya karena saya tadinya membeli sebesar 20.000 ya di harga 28.350. Namun di sini sudah melebihi dari modal yang saya keluarkan. Kita cek kembali di halaman market. Nah, harga Ethereum saat ini 28.517 dan tadi saya melakukan order pembelian yang pertama itu di harga 28.350.000 ya. Nah, tentu saja di sini saya sudah mendapatkan profit. Namun di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara menjual koin yang sudah kita beli tadi. Untuk menjual tentu saja kita masuk ke halaman sell ini yang warna merah. Oke, sebelum melakukan penjualan kita cek lagi di halaman open order. Nah, bisa kalian lihat di sini tadi saya memiliki 4 order pembelian ya. Namun salah satunya yang pertama, modal saya yang pertama sebesar 20.000 itu sudah tereksekusi ya, sudah terbeli. Kalian sudah lihat tadi di halaman funds. Jadi di sini masih tersisa 3 order yang masih pending yang belum terbeli. Nah, walaupun ini belum terbeli, ada yang masih pending, ini kita langsung saja jual koin yang tadi kita berhasil beli. Kita jual di harga tertingginya. Caranya untuk menjual yaitu tekan 100% ini. Kita jual semua koin yang kita miliki. Lalu tentukan di harga berapa kita ingin menjualnya. Nah, saya ingin menjualnya di harga tertinggi ya. Kita cek dulu di harga tertingginya yaitu di 29.489. Mungkin saya akan menjualnya di 29.400. Oke, di sini saya menentukan untuk menjual koin yang saya sudah beli tadi di harga 29.400. Ketika nanti ada order pembelian dari orang lain yang mau membeli koin saya di harga 29.400, ini akan otomatis terjual ya. Nah, itulah fungsi dari limit order. Beda halnya dengan stop order yang tadi, kita tidak perlu menunggu ada orang lain yang membeli koin kita di harga yang kita inginkan. Namun ketika market atau harga saat ini menyentuh harga yang kita inginkan saja, itu akan langsung tereksekusi secara instan ya, akan langsung terjual. Namun dengan stop order tadi kalian akan dikenakan fee sebesar 0,3%. Nah, di sini saya akan menjualnya dengan limit order saja. Oke, langsung saja kita tekan tombol sell untuk melakukan penjualan ya. Seperti biasa kita konfirmasi dulu, kita tekan tombol sell lagi sekali. Oke, order penjualannya sudah berhasil masuk ke dalam pending order. Kita cek lagi di halaman open order. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini ada bedanya sama yang tadi ya. Di sini ada tertuliskan sell. Ini artinya kita menjual. Sedangkan yang tadi yang saya lakukan ini buy. Ini order pembelian atau open posisi pembelian. Oke, kita tunggu saja lagi. Nanti saya akan informasikan kembali yang berhasil terbeli maupun terjual di dalam pending order saya.
Oke, sambil menunggu orderan kita tadi tereksekusi, berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara melakukan withdraw atau untuk ditransfer ke bank yang ada di Indonesia atau ke bank nasional. Namun sebelumnya bisa kalian lihat di sini saya memiliki saldo rupiah 13.918 yang tadinya di sini sisanya 0 karena saya sudah pergunakan untuk membeli koin Ethereum ya. Di sini ternyata masuk sebesar 13.900, ini artinya ada koin yang berhasil terjual. Nah, koin apa yang berhasil terjual ini kita bisa cek di halaman history. Lalu masuk ke halaman trade. Nah, ini saya berhasil menjual Ethereum di harga 28.409 sebesar 13.918. Jadi ini order penjualan yang saya lakukan sebelum saya membuat video ini ya. History dari trading yang kalian lakukan, order jual maupun beli itu berada di halaman history yang di pojok kanan ini. Lalu masuk ke halaman trade. Nah, di sini bisa kalian lihat order penjualan maupun pembelian kalian. Nah, sini sebelumnya saya sudah banyak melakukan order jual maupun beli ya. Oke, kita balik ke pembahasan yang tadi soal bagaimana cara melakukan withdraw atau pengambilan dana yang ada di Indodax kalian untuk ditransfer ke bank di Indonesia atau bank nasional. Kita masuk ke halaman wallet IDR ini. Selanjutnya, karena tadi kita melakukan deposit atau pengisian saldo itu kita berada di halaman deposit. Dan untuk melakukan withdraw itu kita masuk ke halaman withdraw yang di tengah ini. Lalu di sini kalian tentukan di kolom amount berapa total yang ingin kalian ambil atau yang ingin kalian transfer ke bank kalian. Sebagai contoh saya akan transfer sebesar 200.000 ya. Nah, di sini kalian akan dikenakan fee sebesar 25.000 untuk pengambilan dana atau withdraw. Nanti di bank kalian akan menerima 175.000 setelah dikurangi fee. Jadi fee-nya itu di bawah 10 juta akan dikenakan sebesar 25.000. Namun di atas 10 juta kalian akan dikenakan 50.000 rupiah ya. Oke, selanjutnya untuk di kolom berikutnya kalian masukkan bank kalian. Di sini kalian tekan new account. Kebetulan tadi saya sudah mengisi untuk bank saya sendiri. Kalian bisa mengisinya dengan new account ini. Lalu isikan labelnya dengan nama bank kalian. Contohnya misalkan Mandiri. Bank Mandiri. Lalu di sini kalian pilih di kolom bank ini Bank Mandiri ya. Oke, setelah itu kalian masukkan nomor rekening kalian di kolom account number ini. Ini contoh saja. Nah, ini hanya contoh ya. Lalu terakhir kalian tinggal tekan tombol withdraw ini. Setelah itu akan muncul konfirmasi sukses. Lalu kalian akan membutuhkan untuk melakukan konfirmasi lagi sekali di email kalian ya. Nanti kalian akan menerima email seperti ini. Pernah saya lakukan, kalian akan menerima email konfirmasi Anda melakukan withdraw sebesar yang kalian inginkan. Lalu kalian membutuhkan untuk mengklik link yang ada di atas ini bahwa kalian melakukan request withdraw. Jadi link ini hanya untuk melakukan konfirmasi bahwa kalian memang benar melakukan withdraw ya. Untuk yang di bawah ini, jika kalian tidak melakukan withdraw, jika kalian merasa tidak melakukan withdraw, kalian bisa cancel saja dengan menekan tombol link yang di bawah ini. Untuk konfirmasi request, kalian tinggal tekan link yang ada di atasnya. Oke, kita cek kembali untuk order pembelian yang saya lakukan tadi, apakah sudah terbeli semua. Kita masuk ke halaman open order ya. Nah, ternyata order pembelian saya yang tadi, ketiga open buy yang saya lakukan tadi sudah terbeli. Coba kita cek dulu ke halaman funds. Nah, di sini Ethereum-nya sudah kita beli. Selanjutnya kita jual semua ya. Kita balik lagi ke halaman penjualan. Lalu di open order ini kita cancel dulu yang order jual yang pertama. Selanjutnya kita jual 100%. Kita refresh dulu halamannya, lalu jual 100%.
Nah, jika saya jual di harga saat ini di 25.250.000, ini saya masih mengalami kerugian ya, karena modal yang saya keluarkan tadi totalnya 200.000, sedangkan saat ini masih rugi. Nanti saya akan jual di harga 29.400.000. Dan jika terjual di harga yang saya inginkan ini, nanti saya memperoleh 211.574. Itu artinya 11.000 lebih ini profitnya ya. Nah, ini kalian jangan melihat nilai yang dihasilkan atau profitnya mungkin sedikit. Ini tergantung modal yang kita gunakan ya. Semakin besar modal yang kita gunakan, semakin besar pula profitnya. Paling tidak sesuai dengan video yang saya buat hari ini, apakah kita bisa trading menggunakan modal kecil? Jadi tentu bisa ya. Kita bisa menggunakan modal kecil. Namun tentunya di sini profit yang kita dapatkan juga kecil. Karena di sini margin profitnya bergantung pada persentase kenaikan yang kita dapatkan ya. Oke, selanjutnya saya jual saja di harga 29.400.000. Tekan konfirmasi sell. Dan setelah ini kita hanya bisa menunggu saja sampai semuanya terjual di angka yang kita inginkan ya. Nah, seandainya ini agak lama mungkin terjualnya, kalian bisa menurunkan harganya, harga jual kalian. Yang penting kalian masih memperoleh profit. Jangan sampai kalian menjualnya pada posisi kalian masih rugi. Karena saat ini di halaman market itu semuanya lagi merah ya. Sebenarnya ini kalau posisi seperti ini semuanya pada merah, semua pada minus, apalagi minusnya sampai 9%, 5%, 9,5%, ini lumayan tinggi. Jadi untuk kalian yang ingin masuk dan langsung membeli koin ini kesempatan yang sangat baik untuk kalian membeli ya. Namun tetap kalian harus memanage keuangannya dengan baik, pergunakan modal yang sesuai untuk menghindari potensi kerugian yang terlalu besar ya. Walaupun dalam trading ini tergolong memiliki risiko yang rendah, namun tetap saja ada potensi kerugiannya. Jadi untuk kalian yang baru terjun di dunia trading, pastikan kalian sudah memahami risiko yang akan kalian alami ya. Oke, mungkin sekian saja untuk video kali ini mengenai bagaimana cara melakukan deposit di dalam Indodax, cara membeli maupun menjual sebuah aset atau koin di dalam Indodax, dan juga bagaimana cara melakukan withdraw dana yang sudah berhasil kalian dapatkan di Indodax untuk ditransfer ke bank yang ada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Ditunggu video selanjutnya. Saya Indra dari Uang Gratis Online undur diri. Salam profit dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.